Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 8 April tahun 2022. Bacaan pertama dari kitab Yeremia pasal 20 ayat 10 sampai 13. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil, suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan. Sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 10 ayat 31 sampai 42. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya, dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu,
supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa." Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu, lalu ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Yesus sahabat sejati. Pernahkah Anda menonton film Bollywood yang berjudul Kuch Kuch Hota Hai? Hal yang paling mengesankan dalam film ini bagi saya ialah nilai persahabatan yang bahkan mendasari relasi cinta sepasang kekasih. Di balik aksi para pemerannya yang mempesona, tersirat di sana air pemuas dahaga semua orang yang bernama persahabatan. Ya, semua orang rindu memiliki sahabat sejati dalam hidupnya. Saudaraku terkasih, bacaan-bacaan kitab suci hari ini berisi perjuangan Allah dalam diri Yesus agar manusia menyadari bahwa Dialah sahabat sejati yang dirindukan manusia. Tentu tidak mudah. Bagi manusia, persahabatan itu sebatas relasi antar manusia. Mana mungkin Allah bersahabat dengan manusia? Namun dalam hatinya, manusia merindukan sahabat sejati. Persoalannya, mungkinkah manusia saja dapat menjadi sahabat sejati bagi yang lain? Tidak mungkin. Sejati itu artinya murni, dan yang dapat mencintai manusia dengan murni hanyalah Allah. Karena itu, untuk memuaskan dahaga jiwanya, manusia pada akhirnya harus menjalin relasi persahabatan dengan Allah. Untuk itulah, Yesus berjuang menghadapi segala penolakan, perundungan, pengusiran, bahkan pada akhirnya penghakiman tak adil dan pembunuhan. Namun Yesus selalu konsisten sebagai sahabat dengan kualitas luar biasa yang terus berbuat baik, yakni menyembuhkan yang sakit, membebaskan yang dirasuki roh jahat, mengampuni yang berdosa, bahkan mendoakan orang-orang yang telah melakukan tindakan untuk membunuhnya. Dan akhirnya, sang sahabat sejati itu memberikan hidupnya di kayu salib untuk manusia yang dicintainya. Saudara-saudariku terkasih, tak ada satupun sahabat kita di dunia ini yang seperti Yesus. Kita pun tak akan mampu menjadi sahabat seperti itu kecuali kita menerima tawaran cinta persahabatan dari Yesus. Karena itu, marilah kita membuka diri terhadap persahabatan dengan Allah di dalam diri Yesus, agar kita tidak lumpuh oleh rapuhnya relasi antar manusia.
Sebaliknya, persahabatan dengan Yesus akan menjadi sumber air hidup dalam diri dan memampukan kita mengarahkan setiap relasi pada persahabatan sejati yang menghidupkan serta menyelamatkan. Semoga demikian. Amin.